Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketemu dengan saya dalam acara Kopi Morning. Hari ini saya ingin membahas ada pandangan-pandangan di luar sana yang cukup mengganggu saya karena berkaitan dengan pemahaman Alkitab dan secara doktrinal. Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membahas lebih jauh, kita akan menyimak dulu video berikut ini. Salam aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya. Temu arwah Pariyaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Pariyaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa, sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong saya dipindah, begitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi, Pak. Tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh, ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek dong. Saya cek kira-kira di mana ini arwah Pariyaji ini, ya. Saya coba cek di Lukas pasal 16. Ternyata itu di alam maut, ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung, gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu, ya. Ternyata semua masuk ke alam maut, ya. Ya. Terus saya cek, apakah di alam maut masih saling kenal, ya kan? Saya cek dong. Ternyata masih, Saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16, yaitu ayat 33, itu kan arwahnya Pariyaji kan ada di alam maut. Dia kenal, bahkan dia juga kenal Lazarus yang di Firdaus. Jadi di alam maut itu saling kenal. Lalu dia mencoba seperti yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah Lukas 16 itu. Orang kaya itu coba berhubungan dengan orang hidup. Lalu arwahnya Pariyaji ini coba berhubungan dengan saya. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariyaji ke alam maut karena dia pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Bapa di surga, Bapa itu adanya di alam maut. Dan ternyata benar, semua pendeta-pendeta zaman dulu yang selalu mengatakan pulang ke rumah Bapa ternyata di alam maut. Dan di alam maut masih saling kenal, ya. Antara ini Pariyaji, ini lagi sama siapa dulu yang pendeta-pendeta lama itu, ya. Yang terkenal itu semua ternyata ke alam maut karena pulangnya ke rumah Bapa. Lalu Pariyaji ini minta tolong, saya dipindah, saya tidak mau. Ya, saya tidak sempat jawab, gitu. Saya cuma mikir doang, ini siapa Pariyaji ini, ya? Ya, saya coba cari tahu siapa Pariyaji ini, ya.
kok dia ada di alam maut. Lalu saya lihat di tayangan YouTube, oh ternyata saya pun pernah ngomong hal yang sama. Pak Riyadi Henry Tandianta ini ya menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapa, dan ternyata benar. Ya, lepas dari ini semua saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Saya hanya bisa saja itu penglihatan dalam roh Tuhan izinkan untuk nyatakan kebenaran bahwa semua penyembah Bapa ujung-ujungnya alam maut. Ya, mengapa saya yang dipilih? Ya, karena saya satu-satunya orang dari seluruh Indonesia ini yang berani mengatakan, Pak Riyadi, kamu ke alam maut. Hanya Henry Tandianta. Ya, berdasar ayat Alkitab saya menyampaikan ya bahwa orang yang pulang ke rumah Bapa mustahil dia ke Firdaus, sebab di Firdaus di surga tidak ada Bapa. Bapa yang ada adalah Bapa di alam maut, iblis yang jadi bapamu. Dan ternyata benar, dia berusaha seperti orang kaya di dalam Lukas 16 ya ayat mulai dari 23 sampai 30 itu berusaha untuk kontak dengan orang hidup. Ya, mungkin dengan istrinya atau dengan anaknya tidak bisa, lalu kontaknya dengan saya. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, memang mengerikan ya. Anda yang masih pulang ke rumah Bapa, tak kasih tahu Bapa itu tempatnya di alam maut. Ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka kamu akan mati dalam Kristus dan kamu pasti ke Firdaus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kamu dibangkitkan hanya yang beriman pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, tidak ada. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada orang meninggal kok pulang ke rumah Bapa, itu nggak pernah ada. Clear? Ya, itu kesaksian dari saya tidak tahu siapa Pak Riyadi ya. Cuman dia ngomong gitu Pak Riyadi. Mungkin di Indonesia ini banyak kali yang namanya Pak Riyadi ya. Ya, Pak Riyadi, Pari tidak aji, ya. Aji maupun tidak aji ya. Mungkin banyak orang di Indonesia ini yang namanya itu ya, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan saja, tetapi satu hal yang valid bahwa semua yang pulang ke rumah Bapa ujung-ujungnya ke alam maut. Karena Bapa yang dimaksud adalah Bapa iblis. Tidak pernah ada di surga Bapa. Tidak pernah ada Bapa di surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Haleluya. Shalom. Saudaraku, kita sudah menyaksikan tayangan video tadi, kesaksian dari Pendeta Henry. Dan saya merasa bahwa kesaksian ini perlu kita kaji karena berkaitan dengan beberapa ayat Alkitab yang coba disinggung oleh beliau. Saudara-saudara, ini menarik sekali karena beliau mengungkapkan di sana bahwa dia bermimpi bahwa dia berjumpa dengan arwah Bapak Pendeta Yesaya Pariyadi almarhum. Dan dia berkata bahwa Pendeta Yesaya ini berkata bahwa di mana tempat dia berada itu panas dan di sana tidak ada air dan sepertinya dia mengalami kesulitan. Nah, setelah itu beliau coba pelajari Alkitab, dia temukan bahwa di tempat di mana Yesaya Pariyadi ini berada itu adalah alam maut. Dan itu di sana tempatnya cukup mengerikan karena itulah yang terjadi ketika seorang kaya masuk ke neraka. Nah, saudara-saudara, dan setelah itu dia menyimpulkan bahwa Pendeta Yesaya Pariyadi ini masuk neraka karena mengajar ada rumah Bapa. Dan orang-orang yang mengajar rumah Bapa itu pergi ke neraka. Ya, dan ini memang sangat fenomenal ya, dan saya katakan ini fenomenal dan perlu kita kaji apakah benar kesaksian ini sehingga tidak merasakan banyak orang. Saya mendapatkan beberapa hal dari kesaksian ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia bermimpi.
Nah, dia bermimpi ketemu dengan arwah. Bermimpi ketemu dengan arwah. Ini nggak masuk akal, saudara-saudara. Saya juga pernah bermimpi dan sering sekali bermimpi. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang masih hidup dan juga orang-orang yang sudah mati. Apakah saya ketemu dengan orang hidup di dalam mimpi adalah arwah? Apakah saya ketemu dengan orang mati adalah arwah dalam mimpi? Tidak mungkin. Karena itu adalah sesuatu yang seringkali tersimpan di bawah memori kita. Memori di bawah sadar kita. Sehingga tiba-tiba muncul dalam mimpi kita. Masa saya ketemu dengan seorang, lalu kita berkata saya ketemu dengan arwah. Padahal orang itu ada di rumah, mereka juga tidur, sama-sama tidur. Malam saya berjumpa dengan mereka, tapi berjumpa di tempat yang lain. Lalu kita berkata itu adalah arwah. Itu kan tidak masuk dalam pikiran kita, tidak masuk dalam konsep kita. Mimpi disamakan dengan perjumpaan dengan arwah. Kan itu sesuatu yang tidak masuk pikiran. Ya, tidak masuk akal, tidak masuk secara pengetahuan. Dan yang berikutnya, dia bercerita tentang mimpi. Yang lucunya, mimpi itu bukan lagi mimpi. Karena ketika dia bertemu dengan Pak Yesaya Pariyaji, setelah itu dia terbangun. Dalam kisah itu, terbangun. Berarti dia bermimpi. Tetapi narasi berikutnya dia berkata bahwa dia punya pengalaman roh yang Tuhan izinkan bagi dia. Dan dia merasa bahwa itu sebuah penglihatan di dalam roh. Saudara-saudara, bayangkan dari mimpi dia mengubah narasinya kepada sesuatu yang bersifat supranatural. Padahal mimpi dengan penglihatan atau semacam pengalaman roh itu beda. Nah, dia seperti dia mengubah narasi itu. Nah, saudara-saudara, setelah dia merubah narasi itu, dia coba narasi yang dia rubah itu dia kuatkan dengan firman Tuhan dalam Lukas pasal 16. Dan dia berkata bahwa orang kaya itu bisa saja pulang tapi tidak diizinkan. Tetapi Alkitab berkata tidak ada arwah yang pulang. Kalau kita menelusuri Alkitab dengan baik, tidak ada. Ya, nanti kita coba gali dari firman Tuhan. Nah, cerita yang terakhir, akhir dari cerita ini dia lalu menjadikan itu semacam sesuatu yang ambigu. Dia berkata bahwa saya nggak tahu apakah itu Pariyaji atau orang yang namanya Pariyaji. Berarti pertama dia bermimpi, cerita kedua dia mengalami pengalaman rohani di dalam roh karena dia satu-satunya pendeta yang mengatakan saya pergi ke rumah Bapa masuk neraka, dan semua pendeta yang mengatakan rumah Bapa pasti masuk neraka. Itu narasi kedua. Dan yang ketiga dia berkata saya tidak tahu apakah itu Pariyaji atau bukan. Dari cerita ini kita membuktikan bahwa ini adalah sebuah karangan dusta. Karangan dusta. Kenapa karangan dusta? Karena dari mimpi berubah lagi menjadi penglihatan atau pengalaman roh. Dari pengalaman roh berubah lagi bahwa dia tidak berjumpa dengan benar dengan Bapak Yesaya Pariyaji. Mungkin saja namanya Pariyaji. Jadi ini kan sesuatu yang pasti dibuat tidak pasti, yang pasti dibuat tidak pasti dibuat pasti. Nah, kalau sudah begini, maka indikasi dusta itu besar sekali. Dari narasi ini adalah menurut saya ini sebuah dusta yang dibangun dengan dasar Alkitab. Lalu dia mengibaratkan bahwa Pariyaji yang tidak jelas tadi sedang berada di dalam alam maut, yang di sana adalah neraka, tempat di mana panas api itu ada. Nah, saudara-saudara, benarkah demikian cerita ini? Bahkan dia berjumpa dengan arwah. Kalau saudara baca Alkitab dalam Ulangan 18 ayat 11, 12, lalu Imamat pasal 20 ayat 6, orang yang
bertemu dengan arwah atau bertanya kepada arwah atau bisa berkonsultasi dengan arwah, orang itu harus dirajam dengan batu. Saudara bisa bayangkan, masa Allah yang melarang orang berbicara dengan arwah mengizinkan orang untuk bisa berkomunikasi dengan arwah? Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Ayub 7 ayat 9, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Dalam bentuk apa? Kita katakan itu arwah. Tidak akan muncul kembali. Alkitab yang memberi kesaksian bahwa mereka tidak akan muncul kembali. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab dan Lukas pasal 16 tadi, itu berbicara mengenai Lazarus dan orang kaya. Abraham berkata, dia tidak mungkin bangkit kembali dan pulang ke rumahnya untuk memberitahukan itu karena sudah ada kesaksian para nabi. Jadi kata yang di sana yang dipakai adalah bangkit kembali. Ya, saudara, kalau di dalam Lukas 16 ayat 31 kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau orang itu mau pulang ke rumah, maka caranya bangkit dari orang mati, bangkit dari kematian, hidup kembali seperti Yesus. Bangkit dari antara orang mati, bisa berjumpa dengan yang lain karena dia bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hantu, bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita mau berjumpa dengan orang tidak bangkit dari antara orang mati, arwah yang berjumpa dengan kita, maka Alkitab berkata dalam kitab Ayub jelas tadi bahwa orang yang mati tidak mungkin pulang kembali kecuali dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kita berkonsultasi dengan arwah atau berbicara dengan arwah, itu sangat mengerikan sekali. Dan Alkitab berkata kalau orang berbicara dengan arwah, orang itu harus dirajam dengan batu. Kenapa? Karena itu sesuatu perbuatan yang najis. Nah, saudara-saudara, mimpi saja perlu kita kaji, mimpi saja perlu kita sortir kembali. Apakah ini berasal dari Tuhan atau dari kekuatan kuasa kegelapan? Kalau dari kuasa kegelapan, jelas dia akan bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Oleh sebab itu kita jangan berkajang kepada penglihatan-penglihatan, tapi kita kembali kepada firman Allah. Narasi ini sedang dia bangun untuk mendukungnya dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Dan tidak seperti itu yang Alkitab katakan. Itu yang saya tangkap dan saya lihat dari kesaksian ini. Sehingga kita jangan terkecoh, ya. Saya tidak ada urusan dengan seorang hamba Tuhan ini, bahkan saya tidak begitu kenal dengan beliau. Dan saya juga tidak ada urusan untuk membela hamba Tuhan yang lain. Tidak. Tetapi kita kembali kepada firman Allah, apa yang Alkitab katakan. Sehingga tidak ada pemikiran-pemikiran liar seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini cerita ini menjadi ambigu, ya. Menjadi tidak jelas. Sehingga mengubah dengan mengarahkan kepada doktrin yang lain. Contoh, jangan pergi kepada bapak, rumah bapak. Kalau pergi ke rumah bapak itu sama dengan masuk neraka. Rumah bapaknya iblis. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa. Lalu Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku
mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke rumah Bapa, ke tempat di mana Bapa berada. Kalau begitu, saudara-saudara, ya saya tambahkan ayat yang lain supaya lebih jelas lagi. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus pergi kepada Bapa, ke rumah Bapa, di rumah Bapakku, di rumah Bapanya Yesus. Jadi di sini mengatakan bahwa di rumah Bapa itu bukan neraka. Yesus pergi ke situ, bahkan menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau Yesus pergi ke rumah Bapa, berarti Yesus itu juga masuk neraka. Ini kan pengertian yang keliru. Masa pergi ke rumah Bapa lalu masuk neraka? Siapa yang mengajar pergi ke rumah Bapa pasti masuk neraka? Ini kan pengajaran yang mengerikan. Jadi kesempatan ini saya memberitahukan bahwa dengan sangat menyesal dan sangat prihatin agar Bapak Pendeta tolong belajar Alkitab dengan baik. Ya, jangan sampai membuat narasi-narasi yang kacau seperti ini yang akhirnya menimbulkan keresahan. Karena ini firman Allah, barang siapa yang menyerongkannya, dia akan dihukum. Ya, apalagi menyesatkan. Dan menurut saya ini perlu diklarifikasi. Biarlah hari ini, pagi ini, saudara dapat dicerahkan dengan memahami Alkitab secara benar. Saya ucapkan shalom dan jangan lupa serut kopinya pagi hari ini di rumah saudara masing-masing. Dan saya bersama saudara dalam nama Tuhan Yesus, mari kita serut teh dan kopi kita masing-masing dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua dengan umur yang panjang. Dan saya ucapkan selamat pagi dan shalom.